Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Uno dan Santoy yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lufan pun menekankan bahwa di alam rahasia, orang yang mengambil keputusan bukanlah panah dewa, tapi itu adalah dirinya. Dan segera Lufan menembakkan anak panah itu dengan tangannya. Melihat serangan ini, Wang Tianlang terlihat pasrah dan mengatakan bahwa keberuntungannya terlalu buruk, hingga ledakan pun terjadi. Lalu, setelah kepulan asap mulai menghilang, sosok Wang Tianlang pun kini tidak terlihat lagi, dan hanya menyisakan sebuah buku. Segera Lufan mengambil buku tersebut dan memeriksanya. Lufan pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini catatan milik Wang Tianlang. Sepertinya dia menemukan lebih dari sekedar panah dewa di peti tersebut. Lalu saat Lufan terus memeriksanya, Lufan pun kaget dengan isinya. Dikatakan pada 20 Mei hari ke-211, penjelajahan jauh di utara. Seperti biasa, White Tundra tidak menawarkan apapun selain dingin yang menusuk tulang dan badai salju yang tak ada habisnya. Tapi hari ini dirinya temui oleh sang legenda, yaitu seekor naga. Binatang kolosal ini asal-usulnya tidak diketahui. Satu napasnya menguras kehidupan dari segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, hal itu mengubah hutan belantara ini ke dalam zona terlarang yang tidak akan pernah bisa diinjak manusia. Lufan yang membaca catatan ini pun tidak menyangka itu benar-benar mencatat informasi tentang seekor naga. Berdasarkan deskripsinya, sihir yang digunakan naga ini sangat mirip dengan murka Ice Dragon King. Kemungkinan besar itu adalah Ice Dragon. Jika dirinya bisa menemukan Ice Dragon yang disebutkan dalam jurnal ini dan menjinakkannya, kekuatan keseluruhan dirinya pasti akan meningkat ke level yang sama sekali baru. Setelah uji coba alam rahasia ini selesai, dirinya harus kembali ke utara yang jauh. Adapun untuk orang-orang ini, Lufan pun segera menggunakan skill Blade Armor Skyte dan menjerat Yuan Jingang dan Li Qingfeng. Lufan pun bertanya apakah ada kata-kata terakhir. Li Qingfeng menyebut bahwa semua Kai Fragment dan perbekalan mereka adalah milik Lufan. Ampuni saja nyawa mereka, bukankah orang mati tidak berharga bagi Lufan? Yuan Jingang pun mengatakan bahwa hari ini dirinya mengakui kekalahan. Jika Lufan ingin membunuh dirinya, maka lakukan dengan cepat. Jika Lufan mengampuni dirinya, keluarga Yuan akan berhutang budi pada Lufan. Mereka akan menghadapi bahaya apapun untuk Lufan tanpa ragu. Lufan pun menanggapi hal ini dan bertanya apakah menurut Yuan Jingang itu cukup untuk membuat dirinya tergerak. Li Qingfeng mengatakan jika Lufan ingin mereka mati itu akan mudah. Karena Lufan menahan diri, maka jelas mereka lebih berguna hidup daripada mati. Apapun alasan Lufan, selama itu memungkinkan mereka hidup, mereka akan menyetujui apapun. Dan setelahnya Lufan pun melepaskan mereka dan pergi sebentar. Dan Yuan Jingang pun nampak bingung. Lufan baru saja menyerahkan panah dewa ini kepada mereka. Lufan tidak takut mereka akan mengkhianatinya. Li Qingfeng bertanya apakah menurut Yuan Jingang, Lufan seperti Yuan Jingang hanya mampu berpikir dengan ototnya. Fakta bahwa Lufan memberi mereka panah dewa hanya berarti Lufan memiliki sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari ini. Jika Yuan Jingang ingin mati, jangan menyeret dirinya bersama Yuan Jingang.
Yuan Jingang pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahuinya. Tidak perlu Li Qingfeng ingatkan dirinya. Yuan Jingang pun bertanya-tanya kapan kehidupan menyedihkan ini akan berakhir. Selain itu, apa yang dilakukan Lu Fan di tengah danau? Li Qingfeng menyebut bahwa itu jelas bukan sesuatu yang akan membuat hidup mereka lebih mudah. Lalu saat ini, Lu Fan nyatanya menyelam ke dasar danau untuk mengambil peti harta karun tingkat dewanya. Saat dibuka, Lu Fan mendapatkan beberapa item. Pertama, Will of the Fiery Dragon Warrior, Golden Dragon King Grapes, sehingga set equipment Golden Dragon King menjadi 4 dan mengaktifkan bonus set yaitu semua atribut level dikali 50. Kedua, skill box Servant Contract. Ketiga, Enhancement Scroll level Removal. Keempat, Enhancement Scroll Weapon Breakthrough. Lu Fan yang melihat hadiahnya pun agak kecewa karena tidak ada telur naga. Tapi dirinya terus mendapatkan manfaat ini setiap kali yaitu Enhancement Level Removal dan Weapon Breakthrough. Namun di saat itu Lu Fan ingat sesuatu. Ini berarti dirinya bisa mencoba melakukan terobosan pada senjata utamanya yaitu Meteor Fall Flame Sword. Dengan ini tidak perlu membuang-buang waktu, langsung saja coba sekarang. Dan kini aura peningkatan pun mulai terlihat dan nyatanya Meteor Fall Flame Sword berhasil melakukan terobosan menjadi Starfire Flow. Lu Fan pun tidak menduga bahwa itu sebenarnya berubah menjadi pedang tak berbentuk. Serangan miliknya sekarang bisa mengalir bebas sesuai keinginan dirinya. Lalu kini Lu Fan pun agak penasaran dengan skill box Servant Contract. Notifikasi pun menjelaskan bahwa saat digunakan dia mengubah target menjadi pelayan pengguna. Durasi tergantung pada perbedaan total atribut pengguna dan target. Semakin besar perbedaannya, semakin lama konversinya. Efeknya dapat dihilangkan. Lu Fan pun tidak menyangka ini. Ini adalah skill yang dapat mengubah binatang buas dan pemain lain jadi pelayan dirinya. Skill ini cukup menantang surga. Dirinya ingin tahu seberapa efektif itu sebenarnya. Lalu kini Lu Fan pun kembali menuju Yuan Jingang dan Li Qingfeng. Li Qingfeng pun bertanya apakah ini sudah waktunya pergi. Lu Fan mengatakan bahwa sebelum mereka pergi, dirinya akan memberi mereka berdua bab. Dengan itu mereka tidak akan punya lawan di dalam alam rahasia ini. Lu Fan pun bertanya apakah mereka berdua bersedia. Yuan Jingang pun bertanya bab macam apa yang kuat itu. Lu Fan pun hanya tersenyum dan memberi mereka babnya. Setelahnya kini Yuan Jingang dan Li Qingfeng maju mengalahkan beberapa monster buas. Yuan Jingang pun kesal karena Lu Fan memperlakukan dirinya seperti pekerja paksa. Begitu kakinya sembuh, dirinya akan melawannya lagi dengan adil dan jujur. Li Qingfeng pun mengatakan bahkan jika kaki Yuan Jingang sembuh, Lu Fan akan menghancurkan Yuan Jingang layaknya serangga. Hemat kekuatan Yuan Jingang dan fokus untuk tetap hidup. Di saat yang sama, Lu Fan pun bertanya bagaimana ini bisa disebut kerja paksa. Ini disebut kerja sama sekutu. Tidak seperti aliansi lemah yang mereka buat dengan Dark Mage itu. Lu Fan pun meminta mereka melihat ini. Dengan kontrak aktif, poin pengalaman mereka disalurkan kepada dirinya. Hanya beberapa hari dirinya sudah naik menjadi level 70. Selain itu, Kai Fragment hanya kurang satu bagian lagi. Yuan Jingang pun mengiyakan hal itu dan Lu Fan satu-satunya yang diuntungkan di sini. Lu Fan pun mengatakan bahwa efisiensi Yuan Jingang mengerikan. Li Qingfeng membunuh 7 binatang buas bagaimana Yuan Jingang hanya membunuh 5 ekor. Yuan Jingang pun menyebut bahwa dirinya adalah petarung jarak dekat. Jika Lu Fan pikir itu mudah, Lu Fan bisa melakukannya sendiri. Lalu Lu Fan juga bertanya kepada Li Qingfeng mengapa Li Qingfeng hanya membunuh gerombolan tingkat rendah, bahkan tidak satu pun di atas level 100. Apakah Li Qingfeng sudah bermalas-malasan? Li Qingfeng pun mengatakan bahwa itu hanya nasib buruk. Dirinya hanya bertemu makhluk tingkat rendah. Lu Fan pun mengerti jadi Li Qingfeng tidak bisa menemukan monster tingkat tinggi. Jika demikian dirinya akan memanggil bos level 120 untuk Li Qingfeng sebentar lagi. Ini akan menghemat usaha Li Qingfeng untuk mencarinya. Mendengar hal ini, Yuan Jingang seketika panik dan meminta Lu Fan untuk tidak perlu melakukan itu. Mereka akan menemukannya sendiri yang tingkat tinggi. Li Qingfeng pun meminta Lu Fan untuk tidak mengganggu diri sendiri. Mereka akan mengurusnya. Lu Fan pun menyebut itu bagus. Dirinya hanya benci melihat orang dengan keberuntungan buruk. Selalu membuat dirinya ingin membantu.
Dengan ini mereka akan lihat apakah mereka bisa mendapatkan key fragment terakhir kali ini. Dan nyatanya saat Lufan membuka petinya, isinya memang benar key fragment. Dan kini Lufan telah mengumpulkan 13 key fragment. Lufan pun mengatakan bahwa ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan ini akhirnya dirinya bisa mensintesis kunci menuju spirit tampering liquid. Di saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah getaran terjadi di area tersebut dan sebuah pilar cahaya mulai muncul. Yuan Jingang pun bertanya apa yang telah terjadi dan pilar cahaya pun muncul tidak hanya satu. Lufan pun mengatakan bahwa seseorang telah menggabungkan kuncinya sebelum dirinya. Lufan pun menilai bahwa dirinya harus menemukan lokasi spirit tampering liquid sebelum orang itu. Lufan pun meminta Yuan Jingang dan Li Qingfeng untuk pergi ke pilar cahaya di timur laut. Dirinya akan mengambil yang terdekat. Lufan juga meminta mereka untuk tetap terhubung. Laporkan segera jika ada perubahan. Mereka berdua pun mengerti. Lalu 2 jam kemudian di alam rahasia reruntuhan suci di area Desolate Valley. Seseorang kini telah berdiri di depan pilar cahaya. Orang ini pun bertanya dari mana anak nakal ini berasal. Ini bukan tempat untuk Lufan dan meminta Lufan untuk pergi atau dirinya akan membelah Lufan menjadi 2. Namun Lufan tidak menghiraukan hal ini dan segera mengeluarkan kuncinya untuk mencoba di pilar ini. Pria ini pun kaget dan menyebut Lufan sebagai anak nakal dan berharap Lufan beruntung mensintesis kuncinya. Tapi kunci itu sekarang miliknya. Dan pria ini pun seketika berubah menjadi sosok binatang buas yang bersiap menerkam Lufan. Namun lagi-lagi Lufan tidak menghiraukan hal ini dan mencoba kuncinya. Dan nyatanya ini bukan pilar yang benar. Melihat hal ini si pria segera menyerang Lufan dan meminta Lufan untuk meninggalkan kuncinya. Sedangkan Lufan menilai bahwa sepertinya spirit tampering liquid tidak terletak di sini. Dan tanpa basa-basi Lufan segera meladeni si pria dengan berubah menjadi Golden Dragon King. Serta menggunakan skill Claws of Judgment. Hingga si pria mati secara mengenaskan. Lalu kini Lufan berpindah ke pilar selanjutnya di area Reincarnation Lake. Lufan pun menilai bahwa permukaan danau sebenarnya solid. Lufan juga ingat bahwa Li Qingfeng pernah bilang bahwa di alam rahasia ada zona khusus tertentu seperti Shadow Forest di mana semua skill dilarang. Atau Reincarnation Lake. Ini tempat orang mati terus-menerus hidup kembali di bawah airnya. Danau ini hanya mengalir ketika seseorang mati di dalamnya. Lufan pun menilai ini sangat menarik. Dengan ini dirinya tidak akan membuang waktu lagi. Namun sebelum Lufan mencoba kuncinya, sebuah serangan kini mengarah ke Lufan. Segera Lufan menghindari hal ini dan ternyata itu adalah Ning Xuang. Ning Xuang mengatakan bahwa akhirnya dirinya menemukan Lufan. Lufan sendiri tidak berharap bertemu Ning Xuang di sini. Ning Xuang pun menegaskan bahwa hari ini dirinya akan menggunakan darah Lufan untuk menghormati roh saudaranya di surga. Dengan cepat, Ning Xuang kini melepaskan Phoenix Feather Dance dan menghujani Lufan dengan serangan apinya. Namun Lufan yang telah mengenakan Blade Armor Dragon bertanya apakah hanya itu yang Ning Xuang punya. Ning Xuang pun nampak kaget serangannya tidak berdampak terhadap Lufan. Dan kembali Ning Xuang melepaskan skill lainnya yaitu Phoenix Wing Slash. Melihat serangan ini, Lufan seketika mengaktifkan skill Blade Armor Skyte untuk melakukan manuver maju dan Lufan kini mengenakan sarung tangan Divine Bone Dragon King untuk menghancurkan serangan milik Ning Xuang. Serta Lufan yang melakukan manuver ini juga mendekati Ning Xuang hingga Lufan memotong sayap Ning Xuang menggunakan senjatanya. Di saat Ning Xuang jatuh, Lufan segera melompat ke atasnya dan bersiap melakukan serangan akhir. Ning Xuang pun segera memanggil Luo Lisiu. Hingga kini sebuah jaring menghalangi Lufan dan menjerat Lufan. Lufan pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini Poison Silk. Luo Lisiu pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkan Lufan dan kini Luo Lisiu menunjukkan dirinya yang bersembunyi di balik awan dengan wujud transformasinya. Notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah bentuk laba-laba dari Luo Lisiu. Ike A Demon God tingkat 4. Luo Lisiu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka bahwa Lufan sendiri yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ning Xuang mengatakan bahwa sekarang dirinya harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun Luo Lisiu memberitahu Ning Xuang bahwa mereka tidak bisa bertarung di sini.
Membunuh siapapun di Reincarnation Lake tidak ada artinya. Ning Xuang pun mengerti. Maka dari itu seret Lu Fan keluar dari danau. Dirinya akan memotongnya menjadi 1000 bagian. Lu Fan pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa di tempat yang senyaman ini, dirinya tidak akan pergi kemanapun, dan dengan mudah Lu Fan menghancurkan belenggu milik Luo Lixu. Dan dengan cepat maju mendekati Ning Xuang dan mencengkram lehernya. Melihat hal ini, Luo Lixu seketika bereaksi dan melepaskan skill Poison at Tangling Spider Silk, di mana Luo Lixu menembakkan benang laba-laba yang mengandung neurotoxin dalam jumlah tak terhitung, serta meminta Ning Xuang untuk berhati-hati. Sedangkan Ning Xuang kini memegang tangan Lu Fan dan meledakkan Lu Fan dengan apinya. Namun hal ini tidak berdampak apa-apa ke Lu Fan. Lu Fan bertanya apakah Ning Xuang mencoba membakarnya. Sayangnya ini bahkan tidak cocok untuk pemanasan. Hingga Lu Fan dengan cepat memenggal kepala Ning Xuang. Luo Lixu pun nampak sangat kaget dengan hal ini. Namun karena kematian Ning Xuang terjadi di atas Reincarnation Lake, mayat Ning Xuang kini tenggelam ke dalam danau. Melihat hal ini, Lu Fan pun bertanya dalam pikirannya soal meregenerasi tubuh melalui air danau. Ini aturan yang menarik. Sedangkan Luo Lixu bisa sedikit bernapas lega dan bersyukur ini adalah Reincarnation Lake. Jika tidak, bagaimana dirinya bisa menjelaskan ini kepada keluarga Ning? Dan tak berselang lama Ning Xuang pun hidup kembali. Ning Xuang pun kini melompat ke arah Lu Fan dengan mengaktifkan skill Crimson Sunfire. Namun belum sempat melepaskan serangan, Lu Fan seketika memotong tubuh Ning Xuang menjadi 2 bagian. Luo Lixu kembali kaget dan mengatakan bahwa Ning Xuang bahkan tidak bisa mengumpulkan satu serangan efektif apapun. Ning Xuang yang kembali bangkit pun merasa jengkel dan kembali mencoba menyerang Lu Fan. Namun lagi-lagi Lu Fan memotong tubuh Ning Xuang, hingga Ning Xuang mati kembali. Lu Fan mengatakan bahwa dirinya memang mengagumi kegigihan Ning Xuang yang seperti ngengat yang tertarik pada api. Tapi dirinya penasaran berapa banyak kematian yang dibutuhkan sebelum akhirnya Ning Xuang menyerah. Luo Lixu pun nampak tidak terima dengan perlakuan Lu Fan dan meminta Lu Fan untuk mencukupkan hal ini. Segera Luo Lixu melepaskan skill Poison at Tangling Spider Silk, hingga sebuah jaring beracun mengarah ke Lu Fan. Lu Fan mengatakan bahwa dirinya hampir melupakan Luo Lixu dan dengan cepat Blade Armor Skyte menembus badan Luo Lixu. Dan dalam hitungan detik serangan ini memotong tubuh Luo Lixu menjadi 2 bagian. Namun karena tubuh Luo Lixu berada di atas Reincarnation Lake, Luo Lixu serta Ning Xuang bangkit kembali. Lu Fan meminta mereka untuk tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Dirinya tinggal di sini agar mereka tidak perlu berjuang kembali ke atas. Di saat Ning Xuang dan Luo Lixu memandang ke arah Lu Fan, di saat itu Blade Armor Slash dilepaskan menembus badan mereka berdua. Lu Fan mengatakan bahwa ini hanya permulaan, hingga mereka berdua terus mengalami kematian dan kebangkitan tanpa henti. Hingga Luo Lixu meminta Lu Fan menghentikan ini. Mereka menyerah. Apapun yang Lu Fan ingin mereka lakukan, mereka akan menyetujui apapun. Ning Xuang pun menyebut Lu Fan sebagai monster. Lu Fan mengatakan bahwa dirinya pikir Ning Xuang akan bertahan sedikit lebih lama. Apakah ini sudah mencapai batas Ning Xuang? Ini sungguh membosankan. Ning Xuang pun bertanya apa yang Lu Fan butuhkan agar Lu Fan berhenti. Lu Fan bertanya soal melepaskan mereka pergi. Tentu dirinya bisa melakukannya, namun serahkan dulu kunci yang mereka bawa saat ini. Dan dirinya akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Ning Xuang pun seketika bertanya soal kunci ini. Mereka tidak mengumpulkan 13 fragment. Luo Lixu pun menyebut bahwa mereka hanya punya 6 fragment. Mereka datang ke sini hanya untuk mempertaruhkan keberuntungan mereka. Mendengar hal ini, Lu Fan pun berpikir bahwa sepertinya dirinya memilih target yang salah. Luo Lixu pun kini menyerahkan 6 fragmentnya dimilikinya dan meminta Lu Fan mengampuni nyawa mereka. Dan di saat yang sama, 2 pilar cahaya pun kini telah menghilang dari pandangan Lu Fan. Lu Fan pun tidak menyangka 2 pilar cahaya menghilang dalam waktu yang singkat. Lu Fan pun merasa bahwa sekarang tidak bisa membuang waktunya lagi dan segera menjerat Ning Xuang dan Luo Lixu serta membawanya pergi. Luo Lixu pun bertanya apa yang hendak Lu Fan lakukan. Apakah Lu Fan akan mengingkari janjinya? Ning Xuang menyebut Lu Fan sebagai jajingan hina. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya selalu menepati janjinya. Hanya saja di antara mereka berdua hanya satu yang akan selamat. Jadi pertanyaannya, siapa yang pergi dan siapa yang tinggal?
Mendengar hal ini, Ning Xuang dan Luo Lixu terdiam. Ning Xuang pun kini melirik ke arah Luo Lixu dan mengingat apa yang sebelumnya dikatakan Luo Lixu kepada ayahnya, bahwa dia akan mengikuti keputusan ayahnya sepenuhnya, serta meminta ayahnya yakin bahwa dia akan memastikan keselamatan dirinya selama perjalanan ke alam rahasia. Lu Fan yang melihat mereka hanya diam, maka dirinya akan mengantar mereka berdua pergi selamanya. Itu akan adil. Melihat situasinya, Luo Lixu seketika meminta Lu Fan untuk membiarkan dirinya pergi dari sini. Dirinya tidak bisa mati di sini. Ning Xuang yang mendengar hal ini seketika terdiam. Lu Fan pun mengerti sepertinya Luo Lixu sudah menentukan pilihannya sendiri. Luo Lixu mengatakan bahwa jika dirinya mati di sini, keluarga Luo akan tamat. Luo Lixu juga meminta maaf kepada Ning Xuang. Dan juga yang menyimpan dendam terhadap Lu Fan adalah keluarga Ning. Keluarga Luo-nya tidak pernah ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Luo Lixu yakin Ning Xuang akan mengerti. Namun Ning Xuang seketika memotong kata-kata Luo Lixu dan meminta Luo Lixu untuk berhenti berbicara. Ning Xuang pun menekankan bahwa hal yang paling dirinya syukuri dalam hidupnya adalah bahwa dirinya tidak menikahi Luo Lixu. Lu Fan pun mengatakan bahwa tampaknya apa yang disebut sebagai perkawinan politik tidak lebih dari sekedar kertas rapuh. Sekarang saatnya dirinya menepati janjinya dan perlahan Lu Fan mulai melepaskan jeratannya kepada Luo Lixu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.